warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Selorok, Ibu Mulia Sarok. Yang terhormat ibu-ibu dosen dari Universitas Brawijaya yang termasuk di tim Dokter Mengabdi tahun 2023 di Desa Selorok. Yang saya hormati juga para peternak ruminansia yang ada di Desa Selorok. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di Balai Desa Selorok ini dalam acara penyuluhan kepada peternak ruminansia di Desa Selorok. Kemudian rangkaian penyuluhan pada malam hari ini yang pertama ada pembukaan, kemudian ada doa, setelah itu ada sambutan-sambutan, kemudian ada penyampaian materi dari ibu dosen, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian ada penutup. Pertama-tama marilah kita membuka acara penyuluhan pada malam hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu adalah doa. Marilah kita berdoa sejenak agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa berkah dan manfaat bagi kita ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai, tapi dapat dicukupkan. Kemudian setelah itu adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Dokter Mengabdi, Ibu Dr. Hewan Rositawati. Kami persilakan. Terima kasih atas kehadiran dari Ibu Kades, kemudian Bapak-bapak sekalian. Kalian yang nantinya mungkin paling tidak mendapatkan pelajaran bersambung, ya, tambahan atau juga undangan nanti ada undangan gitu. Saya sebagai ketua dari tim Dokter Mengabdi pada tahun ini. Nah, yang mungkin yang minggu depan, minggu yang lalu ada yang sudah hadir, tidak masalah. Kan ini lain materinya. Tapi kalau nanti saja ada yang di luar materi juga boleh diberikan, ya, dibolehkan. Nah, nanti ada dua yang akan memberikan materi, yaitu dari Ibu Akasia dan Ibu Ke. Nah, masing-masing ada materinya. Nah, kemudian kalau ini sudah berbahaya, pada nanti diskusi bukan belajar sampai nanti pada waktu akhirnya atau hampir habis itu ya. Jadi masih harus ada komunikasi antara peternak organisasi di sini dengan kami sebagai dosen kegiatan dari dosen peternak itu. Itu mungkin hanya itu saja saya sampaikan. Nanti silakan Bapak mau diskusi setelah ada materi. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan dapat keterampilan yang bisa dimanfaatkan. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hewan Rositawati selaku Ketua Dokter Mengabdi di Desa Selorok atas sambutannya. Kemudian sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Desa Selorok, Ibu Mulia Sarok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasri wa ala nabiyyi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dosen dari Fakultas Peternakan Brawijaya, anak-anak mahasiswa program KKNT, ini ada 5 nih Pak.
Kemudian para warga peternak juga ada perangkat desa. Hari ini Sorok banyak acara berdosen, jadi mohon maaf saya agak sering dari pagi Kiswanan nanti sampai akhir itu hari-hari sama masyarakat Sidoarjo. Dan kalau diturunkan malam ini ada undangan surah di Jatiroto. Nah, ini masih melihat perkembangan Pak Guntur bisa hadir apa tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa di pertemuan yang kedua dengan pemateri tetap koordinatornya Dr. Iwan Ibu Rostawati Indrawati MP yang terhormat. Kemudian nanti pemateri langsung dari Dr. Ahadiyah Rahmawati SPT MSI. Pokoknya gelarin jangan renteng-renteng ini. Terus ini yang kemarin nggak hadir ya, sekarang hadir Dr. Ike Wanusmawati Esos MAP. MAP nomor Bu? Master Administrasi Publik. Lah kok ngurus ini Pak Bu? Karena ada yang berkaitan dengan kelembagaan dan pemerintahan. Ini nanti membentuk ketua kelompok. Sedikit saya tadi dapat curhatan dari Bu dosen ketika kita membentuk. Gak apa-apa saya sampaikan sekarang ya. Jadi supaya yang tadinya punya pemikiran yang aneh-aneh tentang kelompok itu bisa diklarifikasi sebelumnya ya. Dibuatkan kelompok secara yang di-SK-kan oleh akte notaris. Ternyata ada beberapa kasusnya di mana Bu? Di Lumajang itu sertifikat kelompok itu dibuat pinjaman hutang, jaminan hutang hanya sampai terdengar di LPM-nya ini. Tetapi menurut saya itu pun dibuat jaminan hutang. Kalau tidak ada jaminannya semacam sertifikat, saya yakin nggak bisa Bu. Atau yang untuk sudah nggak usah khawatir, insya Allah warga seluruh ini amanah Bu. Ya, tadi bisa digunakan sebagai forum komunikasi minimal. Soalnya kalau cari bantuan tidak karena BPN ya angel Bu. Saya yang paham itu insya Allah. Dari saya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini manfaat buat khususnya warga saya ya Bu. Dan saya sekaligus memohon maaf kepada anak-anak KKNT, terutama yang sebentar lagi mau pamit ya. Itu barangkali ada perlakuan kita perkataan apa yang kurang berkenan, kami mohon maaf mewakili warga saya Bu. Pelaku pribadi juga nih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk sambutan dari Ibu Kades Ibu Muyasaroh. Selanjutnya adalah acara penyampaian materi, tetapi sebelum penyampaian materi berlangsung akan ada pengisian kuesioner yang akan dibagikan oleh panitia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ahadiyah Rahmawati. Waktu dan tempat saya sehat-sehat sedoyo nggih. Ini kok
Kan pengaturan perkawinan menika boten masalah pejantan mawon, tapi betina nggih, faktor betina juga mempengaruhi. Karena terus terang saya juga melakukan penelitian di Seloro ini bersama Bu Rosita dan Bu Arif dari Kediri. Ternyata memang masih banyak kasus-kasus kawin sejarah atau inbreeding istilah dipertanyakan. Kalau campurannya mawon nggih Pak ya. Kasusnya karena ini faktornya adalah pencatatannya ini seringkali tidak rapi. Dalam pengertian dicatatnya itu ada yang di tembok, ada yang di kertas, ada kasus juga disimpan di dalam lemari. Pada saat Menteri Kesehatan datang, kunci lemarinya dibawa sama ibunya ke pasar. Itu sering terjadi. Kasusnya adalah baik di sapi perah, sapi berdaging, kambing domba. Pada saat saya waktu sekolah di Jogja itu ada perhimpunan kambing domba Indonesia. Jadi saya ikutnya itu waktu pada sekolah di Jogja, banyak bertanya-tanya masalah kambing domba di perkumpulan itu. Dan ketuanya itu adalah suaminya jadi dosen UGM untuk khusus Jogja. Nah, alhamdulillah saya tahun 2023 bersama Bu Rosita, Bu Ike, ada lagi Bu Vidi yang 2 minggu yang lalu sudah memberikan ceramah dengan Bu Anif. Itu kita coba bekerja dengan domba lagi berdasarkan permasalahan bapak-bapak di peternakan masing-masing. Jadinya kami ini mengambil judul peningkatan kualitas sumber daya manusia ini karena di Desa Seloro ini belum ada kelompok ternak terutama ruminansia. Itu. Jadi intinya membentukkan kelompok juga baikkan pemeliharaan. Kenapa kok penting? Ini Pak, konsepnya segitiga emas, bukan segitiga bermuda, dipanggil segitiga emas, bahwa peternakan itu bisa berhasil apabila didukung oleh pemilihan bibit yang berkualitas. Maksudnya ini sekarang kan di Seloro ini sedang banyak-banyaknya jadi tren ya, beternak domba Texel yang pernah saya lihat, kemudian merino, persilangan Texel merino juga ada beberapa. Tapi yang paling banyak adalah persilangan merino dengan Texel atau domba Wonosobo, Dombos. Yang menarik bagi kami ini para peneliti, Dombos itu dipelihara di Wonosobo yang daerahnya seperti Gunung Semeru, ketinggian 3.000 meter dari permukaan laut. Sekarang bagaimana dipelihara di Seloro yang dataran rendah? Nah, mulai dari dilihat penyakitnya, kemudian darahnya, sistem pemeliharaannya juga dilihat. Nah, ini penting sekali pemilihan bibit, kemudian manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan ini yang paling banyak kami temui adalah ini Pak, medikur, kukunya banyak yang masih panjang. Nah, ini bisa menyebabkan kalau kesandung bisa patah tulangnya. Ini mungkin yang perlu untuk tahun depan kita kembangkan adalah istilahnya itu kalau bahasanya sapi dipotong kuku itu namanya trimming. Kalau grooming untuk kucing Pak. Grooming itu medikur dalam itu mandi. Kalau trimming itu perawatan kuku. Itu yang seringkali banyak kita melihat kukunya itu seharusnya dipotong. Jangankan domba Pak ya. Kita sendiri kalau kuku sudah 10 hari tidak dipotong tuh ya gopo Pak, kalau kukur-kukur mesti lecet. Nah, apalagi domba yang menggunakan alas dari bambu yang bambunya kurang rapat tentang kecelakaan. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian manajemen pemeliharaan termasuk ini belum ada untuk di Seloro ini pemanfaatan bulu. Bulunya kan dicukur kemudian buang. Tidak memang kalau di negara maju digunakan untuk ini apa? Saya suka untuk bus itu Pak dipakai. Tapi untuk di Indonesia belum banyak digunakan kecuali perubahan Garut yang
Nah, manajemen pemeliharaan ini termasuk pencegahan penyakit bagaimana. Ini saya 2 minggu yang lalu ke daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa di dekat Taman Nasional Baluran. Di sana itu ternyata banyak orang Kediri yang merantau ke daerah perbatasan Banyuwangi Situbondo yang panasnya ekstrim, Pak. Siang hari panasnya tanah itu bisa mencapai 47 derajat, panas sekali, sehingga tumbuhan seperti indigo merah, tanaman pakan ternak sulit sekali untuk tumbuh karena kurang air. Dan yang bisa tumbuh tanaman jagung. Itu mayoritas itu banyak orang Blitar. Kemudian orang Kediri, Tulungagung, berarti orang Jawa ya. Ya kami bahagianya lebih bisa menerima inovasi dibandingkan dengan desa sebelahnya. Desa sebelahnya ini pengembangan Bu Aziza yang salah satu yang punya ide usaha itu kan Bu Aziza sedang membina kelompok kambing di daerah namanya itu Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo itu sudah berbatasan dengan Banyuwangi. Dan di sana seperti di Seloro ini mayoritas itu adalah Muslim, kemudian ada yang Kristen itu dari Kediri rata-rata. Jadi saya tanya sejarahnya kok bisa ada orang Kristen di daerah ini, kalau Hindu memang ada. Jadi itu campur seperti di sini ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Hindu. Dan manajemen pemeliharaan ini terkendala alamnya yang panasnya ekstrim. Nah, kalau di Seloro ini kan tidak masalah tentang air, Pak. Cuma memang domba ini seringkali kan karena sudah kandangnya panggung, sehingga kemungkinan terkena cacing itu bisa, tapi nanti Bu Rosita yang banyak membahas dokter hewan. Kemudian masalah pakan. Nah, domba ini meskipun vegan ya, vegan itu artinya makan hijauan saja, tetapi perlu diberikan konsentrat. Konsentrat ini ngitungnya, ini ahli pakan yang ngitung. Misalnya untuk masa pertumbuhan, untuk dia bunting atau melahirkan jumlahnya berbeda. Dinginnya harus tercukupi. Kalau sehari saja tidak diberi, seperti jenengan diminta makan nasi saja kan tidak enak ya Pak ya. Wah kalau tidak ada sambal ya tidak enak. Sambalnya itu misalnya itu konsentrat. Oh kalau tidak ada ikan asin tidak enak. Kayak tidak ada sayur pedas berarti masuklah feeding ini. Jadi harus seimbang antara manajemen pemeliharaan, feeding diantaranya melakukan perkawinan dan pemilihan bibit unggul dan pakan. Nah ini pencatatan penting sekali, namanya kita nyebutnya recording untuk pembibitan ternak domba ini. Karena domba ini di Jawa Timur sudah mulai banyak dikembangkan, termasuk di daerah Bojonegoro itu dombos banyak sekali. Terus kemudian di daerah Madiun itu ada yang namanya kandang uang. Maaf saya tidak promosi ya Pak ya, tapi kandang uang itu sudah dikelola dengan baik. Saya malah banyak belajar dari peternak. Terus kemudian yang penting ini keterbatasan pikiran manusia, jadi seluruh data ini harus lengkap. Sebisa mungkin sekarang ada komputer, kita pakai komputer. Catatannya harus per individu Pak. Karena dikhawatirkan kalau tidak ada catatan per individu, khawatirnya nanti cucu laki-laki kawin dengan neneknya. Itu pada domba, pada hewan tidak boleh, kasusnya inbreeding nanti. Nah, selanjutnya ini manfaatnya menalan ternak. Oh ini misalnya, oh ini punyanya Pak A, dombanya warnanya ini misalnya. Oh seperti sausage, kalau teksel kan condong agak coklat ya Pak. Terus kemudian mengingat kejadian penting, misalnya kelahirannya ini kembar atau satu atau triplet, kembar 3, kembar 4 jarang, walaupun ada tapi jarang sekali. Kapan disape, kapan dikawinkan, ini penting sekali pencatatan ini. Kemudian misalnya ada kasus sakit ya, penanganannya bagaimana, awal perawatannya, misalnya oh ternak saya ini
ternyata setelah melahirkan ambruk, berarti dia kurang kalsium. Saya juga penanganannya bagaimana? Kalau misalnya dengan saya ini pengetahuan kesehatannya terbatas, sebaiknya manggil mantri kesehatan. Mantri dulu atau dokter hewan. Di sini ada dokter hewan di jarang. Sekarang dokter hewan tuh Rosita banyaknya kucing ini. Dokter sapi dia banyak kucing. Kemudian ini seleksi supaya tidak terjadi perkawinan sedara. Ini kalau pada manusia langsung cacat anaknya. Karena misalnya adik kakak melakukan hubungan seksual karena kawin misalnya ya, itu anaknya langsung cacat pada manusia. Kalau pada hewan hati-hati seperti saya sebutkan tadi, cucu laki-laki menikahi neneknya, nah itu masalah itu dalam dunia peternakan. Nah, kemudian analisa biaya pakan ini bisa dihitung. Jangan sampai dengan di biaya pakannya besar ternyata hasilnya tidak memuaskan. Tidak produk hasil ternaknya domba ini kan misalnya bisa dibuat rambak atau yang lainnya. Karena kalau penjualan domba ini sekarang sedang lagi tren untuk di Jawa Timur. Nah ini contoh pencatatan ini saya ambil dari kandang di daerah Nantan, ini punya sapi Pak kandangnya. Jadi catatannya seperti catatan utang ini Pak. Nah, jadi modelnya gini saya foto dan ini tidak dicat kira-kira 10 tahun sampai sapinya tidak ada, catatannya masih ada. Ini sering terjadi di peternak, begitu dicat ya sudah masalah. Nah sekarang itu karena seringnya ada catatan seperti ini, maka dibentuklah untuk pengenalan ternak melalui identitas ternak yang ideal. Permanen sifatnya, tidak mudah lepas, mudah dibaca dari jarak tertentu, terus memberikan informasi yang cukup diperlukan. Ini contoh identitas ternak. Ini pakai nomor di depan, ini yang paling umum. Pakai anting-anting Pak untuk eartag ini. Kemudian tato, pakai pilok ini misalnya. Oh sudah diambil darahnya, seperti di tempat penelitian kami di Pak Yakub itu dikasih sumbo ya Pak, yang warna merah itu sudah diambil darahnya. Atau kalung di leher, bisa. Seperti kucing itu bisa kalung di leher. Atau menggunakan sensor, di Indonesia belum ada, karena mahal sensor ini. Tapi yang sudah dilakukan dengan adanya PMK ini, memakai eartag yang pakai barcode. Jadi si inseminator atau mantri atau petugas kesehatan hewan tinggal nyetek saja data kambing ini, akan keluar data ketuanya siapa, riwayat kesehatannya siapa, itu bisa. Jadi pakai barcode. Sapi itu sekarang sejak PMK begitu, di data ada ID-nya. Saya pernah ini terakhir tahun lalu mahasiswa saya penelitian tentang inseminasi data di situ Bondo. Kemudian seluruh sapinya sudah memakai eartag warna putih itu. Jadi tinggal di-scan saja, inseminator tidak perlu mencatat identitas. Jadi sebabnya nomor seperti data kependudukan kita kan ada etikanya, nomor induk kependudukan, tapi untuk kambing dan sapi ada, karena berguna untuk melacak ternak yang sudah divaksin. Ini termasuk domba kambing untuk di daerah Kabupaten Malang juga ikut divaksin, vaksin PMK. Terus kemudian ini yang perlu dicatat. Jadi catatan itu jenis ternaknya apa? Texel ataukah Dombos ataukah Merino. Nah, kemudian silsilahnya kalau ada di Indonesia belum ada. Ya kita beli misalnya dari Bante, ya sudah bagus kita beli, kita tidak tahu silsilahnya. Tapi bagaimana? Apa bisa dilihat silsilahnya? Bisa pakai darah dengan uji biomolekuler. Sama seperti mohon maaf kalau pada manusia itu ada anak hasil hubungan di luar nikah. Untuk menentukan siapa bapaknya itu bisa pakai uji DNA. Itu bisa. Kalau di Amerika itu wajib dilakukan berhubungan dengan biaya hidup anaknya. Tapi kalau di Indonesia ya tidak ada. Nggak pakai tes DNA ya sudah lari sudah. Kalau
di Amerika juga biayai walaupun juga kita kena hukuman. Kemudian kelahiran, kalau pada industri peternakan ini wajib silsilahnya perkawinan, kapan tanggal kawinnya, nomor pejantan, agar supaya tidak terjadi inbreeding. Jenis perkawinannya IB atau kawin alam. Untuk domba ini untuk menggunakan semen beku masih jarang, masih terbatas domba kami. Untuk domba tekstil merino belum banyak, walaupun produksinya kecil sekali. Karena keberhasilan kawin IB pada kambing dan domba itu masih 30%. Lebih baik kawin alam saja. Saya sarankan kawin alam. Karena faktor gagalnya karena stres. Pertama, mensewu kaki belakang dombanya diangkat, terus dimasukkan spekulum untuk buka vaginanya kan lama sekali. Baru dimasukkan kawin suntiknya. Ujungnya pun kencing Pak, karena leher kambing domba itu kan rapat sekali, tidak seperti sapi atau babi. Jadi itu stresnya di situ. Gagalnya itu bukan karena domba ini tidak genetik tidak bagus gitu ya, bukan keturunan bagus, tetapi faktor stres. Stres pasti tidak jadi. Seperti pada sapi inseminasi 2 kali inseminasi, lagi tren di kampus saya sedang ini dikawinkan overdosis itu. Gagalnya karena stres. Kalau stres sudah menekan hormon-hormon reproduksi. Ini juga penting sekali ya, itu Rosita. Dosen itu kan stresnya tinggi Pak, terus terang saja. Mungkin kalau Bukades sekarang banyak kegiatan di bulan Agustus, kami juga banyak kegiatan untuk menyiapkan kuliah. Tanggal 21 itu sudah kuliah, jadi adik-adik KKN ini tanggal 21 Agustus nanti kuliah. Nah, kita nyiapkan sekarang. Ya pikniknya bagaimana, kapan nggak bisa dilen, nggak bisa piknik ya seperti ini piknik kita Pak. Ketemu jenengan itu kan sudah giling sambil giling Pak. Sambil giling dari warung ke warung. Ya dari warung ke warung Pak. Ya selain di Blitar ini, selain di Selorok, kami juga punya kerjasama dengan PPMK itu Paguyuban Peternak Mandiri Kademangan. Mereka banyak bergerak di Unggas. Entok itu juga kita ada bersama. Dan sekarang sedang merintis yang di Kediri. Karena ada mahasiswa Kediri, jadi kita tempat penelitiannya coba meninjau Kediri. Agar Jawa Timur ini kan di daerah Baluran sudah, kemudian Blitar, sekarang ke Kediri. Tapi yang mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kan bisa mengembangkan daerah lain. Yang penting tidak cepat-cepat pindah. Jadi kita ini di Selorok itu sebetulnya mulai tahun 2021 di Kades yang telur asap Musa itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang telur asap ini banyak peminatnya. Contohnya kemarin waktu ada pameran peternakan di Surabaya itu lalu stok itu sampai tanya tuh masih ada stok. Stok saya juga laku. Jadi Termasuk jualan berarti ya? Iya, termasuk jualan, terus rokoknya juga banyak peminatnya. Dan biasanya kita ini pembeli, kita bagikan ke teman-teman sebagai tester. Satu kali kan dapat 1 keroncong 5, selanjutnya ya supaya mereka pesan sendiri. Ya masa dikasih terus gitu guys. Nah, masalahnya seperti itu. Kemudian jumlah anak sekelahiran lakukan biasanya dombanya anaknya 1 atau 2? 2, ya Pak, 3 dari nate jarang. Nah, sekawan tapi jarang Pak. Kalau sekawan itu malah remen Pak, cepet. Saya kenapa Pak? Oh, kita itu Susunya itu kan hasilnya kurang-kurang. betul. Ikat dosa ceritanya babi kan satu kali kelahiran 16 ekor dan hidup separuhnya karena injak induk, bukan rebutan kuping Pak, injak induk. Kalau kambing itu 4, berarti itu rebutan kuping biasanya. Ya kalau sapi sekarang kan sakit gentengan gitu. Kambing atau kali, jadi peternak harus ngawasi setiap saat.
Nanti ini kali Pak, nanti kali di sini. Ini urip kali. Jadi mortalitasnya 50%. Terus bobot badan, penting sekali ini bobot badan karena berpengaruh dengan nanti ketika dijual. Jarak beranak itu kalau domba namanya lembing interval. Saya sanes lembing nih Pak nih, lembing interval. Jadi kalau domba itu yang gesit nih, produksi susu kalau ada, misalnya untuk kambing perah. Di Selorok wonten kambing perah gitu Kades. Wonten sapi perah tidak ada. Iya, daerah atas. Ini kambing perah itu susunya salah satunya bisa mengobati keluhan sendi, Pak. Tapi tidak, rasanya tidak segurih sapi memang. Kalau menurut saya cuma bau kremusnya tidak ada kalau kambing perah. Terus kemudian vaksinasi dan mutasi ini dijual atau tidak, ini catatannya harus ada semua. Jadi jangan tidak perlu harus diketik komputer. Nah, yang penting kayak menulis buku harian ketika jenengan belum ketemu ibunya anak-anak kan ketemu berapa kejadian apa kan ditulis ya Pak ya. Terus itu alhamdulillah ketemu sama pekerjaan hati itu ditulis di buku harian kalau saya tidak sempat Pak. Terus nah ini kalau di daerah Malang, Kabupaten Malang, kambing dengan kepala hitam begini, ini kambing Pak. Dengan kepala hitam ini lebih disukai daripada kepala putih, harganya lebih tinggi. Ini saya susah menemukan domba kawin alam, hanya saya pinjam gambarnya kambing. Yang bawah ini betina, yang ini jantan. Jadi jantan ini pintar Pak, tidak kayak Lucinta Luna Pak. Dia tahu ini betina, tidak mungkin sesama pejantan. Ini tapi kalau hati-hati kalau untuk ditampung semennya jangan sampai penisnya masuk ke betina. Kalau misalnya mau prosesing semen tubuh. Tapi kalau kawin alam biasanya kalau kambing dan domba, kalau kambing langsung larinya kencang Pak. Begitu dilepas, wayunya itu kencang, langsung berbalik betina. Tapi kalau domba dia masih jalan-jalan dulu gitu. Karena hidup domba itu condong berkelompok dibandingkan dengan kambing. Nah, ini kalau IB belum banyak memang karena tingkat stresnya tinggi, itu tapi bisa dengan semen cair itu di daerah Jam. Jadi ada pensiunan kepala perbibitan peternakan. Pensiun dia bina santren, kemudian diajari santrinya untuk mengawinkan dengan semen cair. Jadi tidak perlu dibutuhkan, hanya disimpan di kulkas 5 derajat kemudian dikawinkan. Keberhasilannya 70%. Saya kurang paham, belum melihat ke Jogja bagaimana cara mengawinkannya. Yang pasti makannya diperhatikan. Nah selanjutnya ini kalau perkawinan domba itu syaratnya pakai jantan yang unggul. Yang pasti ini kok Pak berdasarkan ya atau teknisnya harus simetris. Kadang-kadang kan satu ada yang masuk ya kecil, ada yang kecil, pada manusia juga ada kasus seperti itu. Jika menggunakan kawin alam perbandingannya 1:10. Ini yang harus hati-hati. Jangan sampai menggunakan jantan sama sampai keturunan ketiga menyebabkan cacat. Nah, kalau menggunakan inseminasi buatan, semen bukunya harus teruji dari kualitas bebas penyakit menular. Ini kalau yang daerah-daerah kurang air itu biasanya skabies 1 budiken yang banyak pada kambing dan domba. Kemudian ini gejala birahi domba beda dengan sapi Pak. Kalau domba ini condong dini hari mulai jam 12 sampai subuh. Nggih, terus ya Pak, suhunya dingin, tetapi beda dengan sapi. Kalau domba begitu dia ingin kawin segera pejantannya dimasukkan kandang karena berbeda waktu pelepasan sel telur. Nah ini dilakukan kalau pejantannya jika dengan domba yang birahi, waktu ini aktif sekali Pak, kayak joget poco-poco gitu Pak. Ya karena ya sudah aktif karena
Jangankan pejantan ini mencium domba betina birahi. Ini pengalaman saya waktu saya PKL tahun 97. Saya posisi hari pertama menstruasi, waktu itu saya bekerja di kandang. Ya biasa karena saya otomatis prakteknya pagi harus ke kandang. Pas saya ngambil rumput, posisi itu menunduk. Nah, ini punggung saya langsung dinaiki oleh kambing jantan. Dipikir saya ini tak kawin mungkin kan apa? Saya tempatkan yang ditercium oleh kambingnya gede Pak, waktu itu punyanya kasih saya bukson itu. Berujak gendong gitu. Terus setelah itu kambingnya karena dikandangkan, coba kalau saya berjalan di dekat kambingnya aktif. Karena saya menguatkan bau, saya sedang menstruasi. Nah berarti pada kambing yang birahi ini juga mengeluarkan bau khas. Kalau manusia kalau tidak cerita ya tidak tahu. Misalnya pacaran, saya sedang menstruasi baru tahu. Tapi kalau pada hewan tercium itu tanpa kita ngomong. Nah ini perlu diperhatikan kalau kita bekerja di padang penggembalaan. Sedang menstruasi sebaiknya tidak turun ke padang penggembalaan. Resikonya nanti malah dikejar sama sapi-sapinya. Nah ini perlu dibatasi penggunaan jantan maksimal 18 bulan. Setelah itu harus dirotasi. Jadi kalau jenengan pinjam domba dari desa tetangga, harus dilihat jangan sampai ke cucu atau keturunan ketiga. Hati-hati nanti sifat-sifat jeleknya malah muncul. Nah ini contohnya Pak, domba itu kalau mau kawin ini ya begini, cium-ciuman Pak. Ini domba ya Pak, terus kemudian namanya menaiki betina kawin. Nah ini menghasilkan keturunan. Ini misalnya jantan, ini betina. Induk jangan sampai dengan ini kawin dengan yang anak jantan. Ini sifat resesifnya nanti keluar. Ini tidak boleh. Biasanya anak yang betina ini minta dikawinkan sama bapaknya. Kalau keturunan kedua masih oke, tidak masalah. Keturunan ketiga muncullah resesif. Itu sudah kasus-kasus misalnya ada domba itu matanya cuma satu. Mungkin kalau saudara bapak-bapak pernah nonton film X-Men, Cyclops itu matanya kan cuma satu. Itu setelah lahir biasanya mati. Karena memang kelainan-kelainan jenis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena setelah ini akan disampaikan juga tentang pentingnya pembentukan kelompok ternak. Nanti setelah itu dilanjutkan diskusi. Sekaligus ini juga nanti Bu Rosita memamerkan adik-adik KKN. Ya, Dr. Nuwun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Asekian atas ilmu dan materi yang telah disampaikan. Kemudian setelah ini adalah sesi penyampaian materi oleh Ibu Dr. Ike SOS MAP. Untuk waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak semua. Terima kasih adik-adik dari Fakultas Peternakan. Terima kasih kepada Ibu Rosita, Bu Arudia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bergabung dengan tim beliau, karena dalam tim dokter mengabdi ini yang berbeda hanya saya sendiri. Kalau beliau berdua ini sudah memang spesialisasinya di bidang peternakan, sedangkan saya dari administrasi negara Pak. Kalau dulu namanya administrasi negara, sekarang administrasi publik. Orang lebih banyak mengenal bidang administrasi negara ini bicara tentang pemerintahan. Jadi kalau di Universitas Brawijaya, jurusan saya masuk pada Fakultas Administrasi. Terbagi dua, administrasi bisnis dan administrasi negara atau administrasi publik. Jadi kalau ada gelarnya
esos itu bukan obat pel-pelan ya Pak. Itu sarjana sosial. Sarjana sosial, untuk S1-nya gelarnya sarjana sosial dulu. Kalau yang sekarang ini SAP, sarjana administrasi publik, S1-nya. Kalau S2-nya Master Administrasi Publik, MAP tadi itu. Jadi kalau anak saya biasanya bersangkutan tuh Iko harus melatih esos map. Jadi mama kemana-mana itu bawa map ya. Jadi ini sekilas sedikit saja mengenalkan diri begitu ya Pak. Yang kedua, terima kasih pada Ibu Kepala Desa yang sudah memberikan kesempatan juga. Ini adalah yang kedua kalinya Ibu. Yang pertama dulu izin, lalu kemudian yang kedua menyampaikan materi. Berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan adalah organisasi dan kelembagaan petani Pak. Jadi kalau bapak-bapak sudah punya usaha pertanian, peternakan, perkebunan, nilai manfaatnya tidak dapat dimaksimalkan apabila bekerja sendiri-sendiri. Istilahnya, kalau kita mau maju itu lebih enak bersama-sama dibandingkan dengan sendirian. Makanya kalau bapak ibu punya putra nanti dimasukkan ke Fakultas Ilmu Administrasi ya, karena di situ adalah tempat bagaimana caranya bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Kelompok petani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang memiliki kesamaan kepentingan. Pertama, kesamaan kepentingan terlebih dahulu. Bukan kepentingan politik ya Pak, kita tidak bicara politik, apalagi bicara kepentingan pilihan kepala desa. Tidak. Bicara kepentingan tentang usaha, meningkatkan usaha kita bersama-sama, didasarkan atas rasa keakraban, keserasian, ya, supaya bersama-sama untuk mengembangkan, meningkatkan usaha kita. PPT saya kebetulan tidak terkirim, jadi ada kesalahan teknis sehingga bapak-bapak tidak bisa melihat tayangan yang sudah saya buat sedemikian rupa. Apa istilahnya, mungkin karena terlalu semangat, akhirnya ketika saya kirim sampai di Budia tidak terkirim sampai di sini. Padahal pagi tadi sudah terkirim, sudah giliran malam nggak ada. Itu salah satu kelemahan dari teknologi. Satu bisa mempercepat, dua malah bikin lambat, tergantung dari penggunanya. Nah, kemudian bicara kelompok tani atau kelompok peternak tadi di Desa Seloro sudah terbentuk Pak kelompok peternak? Belum ada. Nggak kepingin membentuk Pak. Pengen. Jadi tujuannya apa? Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita hidup bersama-sama itu lebih enak dibandingkan sendiri-sendiri. Tujuannya pertama adalah untuk meningkatkan ekonomi pendapatan dan kesejahteraan anggota. Ya. Kalau itu secara khusus, secara umum sebenarnya pemerintah menginginkan adanya kedaulatan pangan, terutama di bidang peternakan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani peternak. Nah, pemerintah konsen di situ. Oleh karena itu, timnya Budia menggandeng dari administrasi negara untuk menjelaskan tentang peran pemerintah, karena tujuan tadi itu mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani tidak bisa dilaksanakan, diwujudkan apabila tidak ada kerjasama 5 faktor. Pertama, dari bapak-bapak yang pemilik usaha, baik petani, peternak. Kedua, dari pemerintah, baik pemerintah desa, daerah maupun pemerintah pusat. Yang ketiga, dari pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kemudian perguruan tinggi seperti kami, dari sektor bisnis yang akan menampung hasil produksi dari para petani peternak, dan yang terakhir adalah media. Karena zamannya sekarang, kalau tidak dimanfaatkan media itu, sebagus apapun, sebaik apapun, kadang kita tidak bisa muncul Pak.
Jadi orang sekarang, orang baik dengan tidak baik, bedanya tipis. Orang tidak baik, kalau dia viral, jadi terkenal. Nah, orang baik karena tidak suka pamer, alasannya ngapain medsos, ngapain dimunculkan. Dia tenggelam terus Pak, karena zamannya sudah beda. Jadi bapak-bapak kalau punya usaha, sekali lagi monggo aturakan nanti berusaha untuk membentuk kelompok peternak. Caranya bagaimana? Ada dua. Mau kelompok, membuat kelompok peternak yang tidak berbadan hukum atau yang berbadan hukum. Tapi sekali lagi orientasinya jangan cari bantuan dulu Pak. Kalau orientasinya yang penting saya dulu bantuan, ayo gawe kelompok tani, kelompok ternak, jangan itu dulu. Di sana banyak channel, ayo segera. Setelah dapat hilang. Nah, orientasinya pertama adalah kelompok itu fungsinya untuk pembelajaran. Jadi kalau bersama-sama ada masalah diselesaikan bersama. Nanti PPL-nya datang, nggak sendiri-sendiri ke Pak siapa, Pak A, Pak B. Nah, fungsi yang kedua bisa kerjasama. Selain fungsinya untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, fungsi kerjasama, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan produksi. Kualitasnya, kayak seperti saya sampaikan tadi, namanya manusia, di mana-mana kalau bersama itu manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Nah, ini gak ada slide-nya, jadi apunten sekali lagi, apalagi sudah malam. Yang audiensnya bapak-bapak, yang di depan yang ngasih materi ibu-ibu. Sebenarnya saya juga perlu belajar dengan bapak-bapak. Kebetulan bapak saya petani, jadi dulu sekarang sudah masih tetap petani tapi sudah agak sepuh gitu ya. Pernah jadi ketua Gapoktan. Kebetulan juga beliau dulu mantan perangkat, sekarang sudah pensiun. Jadi sering secara tidak langsung mendengarkan keluh kesahnya tentang Gapoktan atau kelompok tani. Kalau kelompok tani digabung jadi gabungan Gapoktan. Nah, kalau bicara kelembagaan tani ada 4: kelompok tani, gabungan kelompok tani, Gapoktan, kemudian ada asosiasi komoditas petani, ya peternak masuk di situ. Kemudian yang ketiga ada Dewan Asosiasi Pertanian. Nah, kita tidak bicara yang dua karena skupnya lebih besar. Yang ada di desa biasanya ada Poktan sama Gapoktan. Nah, tadi bagaimana prosedur pembentukan? Kemudian berapa minimal 10 orang untuk membentuk satu kelompok. Tergantung dari keadaan di desa maupun di dusun. Nanti ada kami tayangkan video sedikit tentang prosedur pembentukan kelompok tani. Nah, yang tidak berbadan hukum tadi Pak, itu cukup dimusyawarahkan, ditentukan siapa pengurusnya berdasarkan apa istilahnya ya, rasa kebersamaan, pokoknya istilahnya Bapak A, B, C, D, merasa sehati, kemudian mampu untuk melaksanakan kegiatan, bisa bikin berita acara, mengetahui PPL, kemudian mendapatkan legalitas dari pemerintah desa, didaftarkan ke Dinas Peternakan. Nanti dapat nomor namanya SIMLUTAN, Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian, masuk di situ. Kelompok peternakannya Bapak nanti ada di situ. Kalau yang pakai notaris, ya beda lagi. Biasanya pemerintah gencar-gencarnya kalau memberikan bantuan menggunakan atau memilih kelompok peternak atau petani yang sudah berbadan hukum. Tapi kan kita tidak orientasinya jangka pendek. Kalau kita orientasinya jangka panjang, ya sementara buat kelompok tani dulu yang didaftarkan ke Dinas Peternakan. Jadi untuk biaya segala macam kan tidak sama dengan yang di
daftarkan ke notaris. Mungkin sementara itu supaya karena waktunya sudah malam kita bisa diskusi saja. Mungkin bisa ditayangkan tentang pembentukan tahapan ya, prosedur pembentukan kelompok tani. Monggo. Melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani, diharapkan peternak ataupun petani dapat berkumpul untuk menumbuh kembangkan kelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi petani yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan peternak. Peternak dapat mengembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk peternak guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan peternak itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal peternak. Adapun alur pembentukan kelompok tani ternak adalah sebagai berikut. Pertama, peternak calon anggota kelompok melakukan koordinasi dengan penyuluh pertanian setempat dengan syarat penumbuhan kelompok tani ternak sebagai berikut. Dimulai dari kelompok-kelompok tradisional atau organisasi sosial di masyarakat, memiliki kegiatan usaha tani ternak sebagai mata pencaharian. Adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili peternak, wilayah desa atau kelurahan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Jumlah anggota paling sedikit 10 orang. Kegiatan pertanian dikelola berdasarkan kesepakatan anggota sesuai jenis usaha, komoditi ternak dan atau unsur-unsur sistem agribisnis. Telah melakukan kegiatan usaha tani, ternak dan mendapat pembinaan oleh penyuluh paling singkat 3 bulan. Dan mendapat rekomendasi oleh penyuluh tentang kelayakan berdirinya kelompok. Kedua, penyuluh pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan kelompok tani ternak dengan langkah sebagai berikut. Pertama, melakukan identifikasi pengumpulan data dan informasi peternak calon anggota Poktan, melakukan sosialisasi mengenai Poktan, proses penumbuhan dan penyusunan rencana kerja, melakukan pertemuan di tingkat RW atau dusun dalam satu desa atau kelurahan. Ketiga, musyawarah pembentukan kelompok dihadiri oleh calon anggota, aparat desa, tokoh masyarakat, instansi terkait, dan penyuluh pertanian. Keempat, membentuk struktur organisasi. Pengurus Poktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki. Syarat pengurus kelompok dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis, berdomisili di wilayah Poktan, mampu membaca dan menulis, tidak berstatus sebagai aparat desa, PNS, TNI atau Polri, memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan, memiliki semangat, motivasi, dan kemampuan memimpin Poktan. Yang selanjutnya, membuat berita acara pembentukan yang ditandatangani oleh pengurus, kepala desa atau lurah, penyuluh pertanian, dan kepala BPP. Yang kelima, membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua dan kepala desa atau kelurahan.
Yang keenam, dilaksanakan pengukuhan kelompok tani ternak. Ketujuh, pembentukan kelompok tani ternak dilaporkan ke BPP setempat untuk dibuatkan sertifikat poktan dan didaftarkan ke Semuhtan. Kedelapan, kelompok tani ternak dilaporkan ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidembe Harapan untuk selanjutnya dimuat dalam SK 4. Untuk pembentukan, silakan koordinasi dengan pemiliu pertanian setempat. Dan ingat, pelaksanaan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Mungkin itu materi yang bisa disampaikan untuk malam ini, Bapak Ketua sudah larut ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Iqbal atas ilmu dan materi yang telah disampaikan. Mungkin setelah ini adalah sesi diskusi Bapak-Bapak. Mungkin dari Bapak-Bapak peternak ada yang ingin ditanyakan. Kita persilakan. Tanya tentang masalah ternak. Ya, pengalaman saya selama ini, saya punya kambing itu bunting melahirkan ya. Nah itu setelah beberapa hari itu istilahnya apa ya? Kita namai gajahan gitu ya, kaku kejang itu. Nah itu selama ini nggak ada solusinya. Nah, kecuali M4T1 itu. Ya mungkin dari dokter ada solusi bagaimana cara penanganannya itu. Ya, masalah penyakit ahlinya kita dokter Depan. Saya sarjana kami kita. Jadi kalau silakan ini kalau dari sapi malah kelihatan lebih menarik ya. Sapi itu biasanya semua itu langsung itu kurang mineral. Karena ini kekurangan mineral biasanya kalau kejang itu kalsium. Jadi pada waktu muda karena kekurangan kalsium, tapi sampai dewasa. Nah pada saat bunting memang harus ditambahkan jumlah kalsiumnya. Karena apa? Kalsium itu untuk pembentukan tulang. Kemudian kalsium untuk apa? Untuk apa? Kontraksi apa ya? Kalau pada waktu mau beranak kan harus ada kontraksi dari uterusnya, kandungannya dulu, gitu ya. Nah, kalau pada saat kelihatan itu ambruk sebelumnya. Kemudian kalsium itu dibutuhkan untuk pada saat begitu mau beranak kan pasti akan memproduksi air susu. Nah itu untuk membuat kalsium untuk membuat kalsium susu. Nah makanya itu yang perlu jelas. Itu bukan penyakit sebenarnya Pak. Itu gangguan ya. Kalau penyakit itu ada bisa disebabkan karena yang menular. Kalau ini enggak karena manajemen makan. Nah, itu harus ditambah. Jadi pada waktu bunting, kita tahu pada umur tertentu sama pada ibu hamil kan gitu harus ditambahkan. Apalagi kalau sudah mulai pembentukan tulang. Nah, kalau pada sapi kata saya roboh itu umurnya 4 bulan atau 5 bulan itu sudah ada pembentukan tulang itu ya. Nah, kami mungkin lebih harus tahan dulu ya. Nah, terus lahir dan kayak tadi kejang karena kekurangan kalsium akhirnya bedanya kontraksi kontraksi dari otot-ototnya itu lemah gitu. Kemudian produksi air susunya mungkin juga terganggu. Nah biasanya juga nanti munculnya karena kontraksi otot itu tidak hanya kelihatan ini atau daging, bisa juga otot dari ambing pada susunya. Akhirnya air susunya kan juga
turun menggunakan ada masuknya bakteri ada jadi peradangan pada dermatitis. Nah itu makanya harus segera ditambahkan kalsium. Nah kalsium memang preparat apa? Kemudian kita lihat agak mahal. Maka sebaiknya tadi ya sebelum mungkin mau ada waktu dikawinkan itu mulai kita berikan gitu kan ya dengan kecukupan langsung tadi untuk mineral itu. Nah kalsium biasanya kan gandengannya dengan fosfor gitu ya. Kemudian pada saat mau membentuk tulang maka kita tambahkan juga gitu. Karena apa? Kalau kurang nanti diserap dari tulang dan giginya induk. Kalau anak kan ya sebenarnya saya sudah dapat dari induk kuat, tapi kan ada akibat lainnya gitu ya. Itu untuk pengaturan pemberian pakan atau penambahan kalsium pada saat bunting gitu namanya. Kemudian kalau mungkin di pencegahan bisa diberi ini di supaya juga air susunya tetap bagus gitu. Injek ya air jangan yang baru ya Pak ya. Nanti ini ya lumennya jadi bokor ya nah lebih baik diberikan dari injet itu ya kita contohkan tapi ya jangan pilih ukurannya jangan adanya gitu. Atau kita campurkan dengan konsentrat atau apa jadi agar basah gitu. Itu salah satu untuk mencegah juga tidak terjadi tadi kalau orang itu kan eklamsia ya kaku ya itu ya kejang gitu. Nah itu tadi bukan penyakit menular tetapi itu namanya gangguan kegagalan dari kita mengatur metabolisme atau pakan itu nih Pak. Nah ini bisa kita tahu nanti apakah nanti seperti itu lagi kalau tidak diatur lagi gitu lagi karena kalsium nanti biasanya diinfus Pak. Apalagi kalau anak kalau itu kan ya langsung kalau sudah kejang itu kan kejang karena tidak kalsium itu dibutuhkan untuk kontraksi apa namanya harus kerja ototnya. Nah ini kalau tidak ada maka lemah gitu ya. Akhirnya itu gandengannya pasti fosfor. Itu biasanya kita beri. Makanya kalau pada hewan-hewan itu seperti contoh di Taman Safari atau dulu ya, kan untuk pasti dikasih garam blok. Jadi kan ada insting, oh kalau saya kekurangan ini yang menjilat gitu kan. Tapi kalau ini kita atur manajemennya pasti kita tadi pengaturan dengan makan kecukupannya sama mineral. Ya, terus, tradisi kan segini, kalau tradisi kan dari karena dia penting. Ibu harusnya seperti kalau kedua nantinya itu ibu pos gitu itu harus gini kalau udah terjadi seperti itu gimana penanganannya itu bisa ditangani apa ya tetap yang mati bisa kita beli preparat kalsium Pak ada suntik gitu. Nah itu harusnya memang melalui tenaga medis ya. Karena apa? Penyuntikan atau kita diinfus dulu. Dan ini namanya supaya cepat. Gitu kan ya. Makanya pelan-pelan karena kita dapat disuntik itu kan harus pelan gitu ya. Itu. Nah dan lagi penyuntikannya melalui pembuluh darah, bukan lagi di mana untuk bukan di daging gitu ya Pak. Jadi tidak supaya cepat maka melalui itu diinfus jadi maka bapak dia akan bisa karena untuk mencegah seperti ini maka bukan masuk sebenarnya kita supaya yang anak ini bukan tadi kita bisa supaya kita tetap sedapat dan minumnya gitu kan ya tapi tidak seperti itu tidak untuk kekurangan kalsium dan lagi kalau induk sama-sama juga untuk ini contoh gitu ya untuk apa nantinya produksi susunya tidak terjadi peradangan pada kandungan jadi ya itu tadi memang harus ada hamil. Kenapa
biasa infus itu kan harus ada keahlian, bukan disuntik kan. Ini kalau obat itu bisa antibiotik, bisa anti panas itu, nanti demam dan panas itu malah kulit melalui kulit yang di kulit atau di ini otot. Nah, otot kan saya tebal. Benar kalau ada kambing itu kan di bagian ini kaki belakang. Semua kan kaki ya, jadi kita ada kaki belakang, tapi kan melalui otot yang depan. Sering kan Pak? Kejadiannya sering. Ya nggak sering tapi ada. Nah itu makanya kita perlu manajemen pemeliharaan seperti ini. Pakan yang perlu gitu ya. Maka untuk Bapak jika ada yang ingin ditanyakan, apa yang ingin didiskusikan? Kalau pertanyaan itu sampai kedua yang melahirkan dan perempuan anak kurang kontraksi gerakan dari terus itu ya. Nah itu sampai capek hidupnya. Ya sama kalau orang juga gitu kan kadang-kadang kenapa sih punya kok nggak lahir gitu kan. Itu artinya kemungkinan ada kekurangan hormonal. Gitu kan ya, maka itu kan perlu kita lakukan hormonal untuk apa? Untuk kontraksi gerakan dari uterusnya sendiri. Nah nanti bisa kan dari hormon ini nanti banyak anunya fungsinya gitu ya. Nah turunangan hormon itu bisa didapatkan juga ya, tapi bukan hanya berikan hormon itu tidak. Nah itu biasanya kan dibutuhkan kalau misalnya karena begini, kalau diberikan hormon langsung nanti takutnya anaknya keluar, uterusnya juga keluar, gitu. Nah makanya hati-hati, hormon itu tidak boleh sembarangan, gitu kan ya. Maka kayak seperti manusia kan juga pelan-pelan loh, didrip, gitu ya. Itu baginya begitu. Karena apa? Nantinya kalau sudah keluar ini kan ya masukannya juga sudah sulit, nah, gitu. Bukan dijahit tapi dipakai paku gini lah, tapi pakai paku untuk kesehatan ya, bukan paku asal paku. Itu dari kayak pasak gitu loh. Nah itu karena kalau sudah keluar kan nanti akan mempengaruhi itu tadi jadi borok ya, jadi hanya dia fertil. Nah, anaknya keluar, tapi kalau misalnya ada apa cairan ketuban sudah keluar, gitu kan ya kering. Nah itu nanti kan mempengaruhi lainnya lagi terus begitu. Nah itu tadi kalau nggak bisa tadi butuhkan tenaga medis lagi. Ya pakai aja lah, misalnya udah biasa di sini digunakan manggil penyuluh ya yang tentang materi kesehatan. Terus bisa juga. Lebih apa? Tidak selama itu ya. Ya itu maka jangka waktunya ya, berapa lama dia di situ gitu kan ya. Tadi memang harus kalau di ternak itu ya langsung disuntikan, tapi harus jumlahnya karena banyak tadi kontraksinya terlalu bisa keluar semuanya. Nah masukannya itu yang ada tadi. Maka mau milih anaknya yang mati apa induknya. Kalau induknya bagus kan kita pertahankan. Ya sudah, kalau mati memang itu resiko ya, maka kita harus belajar dari situ. Ya, belajar dari situ akhirnya bagaimana manusia mungkin hormon ini apa yang akan kita makan. Bisa saja menggunakan pakan yang memang diberikan seperti hormon. Jadi kita siapkan gitu ya, sama manusia ya sama ya itu Pak. Ya makanya saya di sini apakah ada sih mungkin rutin ya, mungkin penyuluhan juga ada ya, penyuluhan itu penting karena apa, untuk saya bahwa mendapatkan ilmu itu nanti apa saja yang sering terjadi maka ada solusinya. Nah kira begitu. Komentar kok. Dengan hati Pak. Kalau enggak kan nggak bisa Pak. Apalagi kalau kita udah lama beternak itu kan
ada kasih gimana ya gitu ya, maka bagaimana supaya tetap berlangsung gitu. Nah itu lagi kalau misalnya apalagi untuk meeting ya, untuk kemanusiaan, untuk saya dari juga bisa kan nah maka tadi kesehatan jantan, kesehatan betina harus diperhatikan. Kesehatan jantan maka bagaimana dia produksi ini spermanya gitu kan ya. Nah kemudian tadi ada bilang testis itu kadang-kadang hanya satu yang turun. Nah itu kan sudah kelainan. Tapi kalau dia masih bisa menghasilkan sperma, gitu kan ya. Nah biasanya kalau untuk untuk ibu itu diperiksa dulu kan kualitas dari spermanya. Itu untuk kejantannya kan harus ini simetris, tidak hanya satu saja. Istilahnya kekok tidak turun gitu kan. Itu dari jantannya sudah bagus. Maka sekarang apa saja nih untuk si betina ini kesehatan apa saja yang perlu kita siapkan. Tentunya kesehatan pertama kesehatan dari uterusnya. Saya kira gitu. Bapak mungkin satu pertanyaan lagi. Jadi mana benar manfaatnya ini mungkin yang saya tanyakan juga mewakili rekan-rekan semuanya khusus bapak. Ini memang ada kasus. Jadi saya sendiri juga mengalami kemarin ada di domba itu. Jadi saya melahirkan itu gejala belum kelihatan. Tapi kisaran usia cempe atau anak-anaknya itu menjelang 1 bulan, tiba-tiba disukannya itu nafsu makannya itu berubah, berkurang, itu bahkan sampai bisa mencapai 1 kilo, bahkan sampai hubungannya itu kelihatan tipis. Akhirnya lambat-lambat akhirnya kan roboh bulan. Itu saya pribadi mengalami 2 kali. Rekan-rekan juga seperti itu. Ini yang saya tanyakan itu memang pengaruh dari langsung atau memang ada satu kelainan atau penyakit-penyakit yang lain atau memang dari rumen yang sudah bermasalah itu dengan mohon ya. Gini, kalau ini terus sudah melahirkan ya sudah melahirkan mungkin harus dibutuhkan tambahan vitamin Pak. Ya, mungkin hanya rumput dan apa mungkin kekurangan vitamin itu kan dengan tidak bisa dibentuk itu kan harus ditambahkan gitu. Nah itu yang untuk menambah apa misalnya nafsu makan maka kita ini kalau sudah lemen ini kita kasih bikompleks lah tidak apa-apa. Nah tapi tadi dengan amputan yang ada gitu ya bikompleks misalnya disuntikkan itu ada dosis tertentu yang diberikan memang untuk penguatan karena kalau sudah nafsu makan sama tapi kita harus beri vitamin B kompleks. Sebenarnya untuk ruminan itu tidak perlu kasih vitamin B sebenarnya kalau sehat karena dia bisa membentuk sendiri di rumen. Nah, tapi kalau sudah begini kejadiannya maka dia harus jadi vitamin B kompleks bukan B12 saja. Kalau B12 itu sudah dihasilkan di rumen. Tapi kalau untuk yang supaya nafsu makannya lagi gitu kan, karena kan berhubungan dengan produksi susunya juga, anaknya juga lagi lemah, gitu. Maka karena pada intinya pertambahan vitamin, walaupun sudah cukup, tidak mungkin kekurangan vitamin. Bisa saja karena vitamin tidak hanya ada yang tidak bisa dibentuk dari dalam tubuh, maka harus ditambahkan, gitu. Kira-kira itu. Nah selama ini Pak penggunaan vitamin apa tidak? Vitamin kan macam-macam. Ya sama kalau manusia ya gitu ya. Kenapa sih kalau sering demam seperti kejang atau tidak tertentu ini pasti dikasih contohnya pada tadi Mbak saya ini kan Mbak agak vitamin B bukan kompleks. Protein tadi loh. Oh yang jadi ya. Jadi karena kekurangan itu bisa saja gitu kan. Karena vitamin B itu tadi dari B12. Lalu kalau tambah lagi maka dia akan beri kompleks. Kompleks yang ATP itu. Bisa untuk tenaga, itu tambahan tenaga. Bio ATP bisa. Nah itu bisa Pak. Maka saja kalau itu kurang maka boleh diberikan bio ATP. Kita sudah ada tambahan untuk tenaganya, untuk gizinya, jadi yang penting. Makanya kan dia diberi makan, mau makan, gitu kan. Jadi kita mempertahankan
produksi susunya, kasihan ini si anak kan juga perlu gizi, perlu juga untuk kekebalan. Jadi kasusnya pertama kolostrum misalnya, itu kan harus di supaya dia mempunyai antibodi. Karena begitu lahir kan sama anak-anak bayi juga kan pertama lahir belum punya antibodi, gitu kan ya. Maka diberikan melalui ASI, gitu kan ya. Sama kalau ini air susu sapi, atau ternak, gitu kan ya. Itu perlu, gitu. Itu yang diberikan nanti biasanya berapa hari, gitu. Karena ini kejadian ada cacing itu bisa melalui susu. Ya, dia menurun dari induk ke anak. Ya gitu. Ini penelitian saya di sapi ya. Kan produksi kita. Kami juga ada, terutama yang kotor. Gitu. Ya, memang banyak yang hamil. Nah, kita mau mencegah hal itu. Makanya sebelum dikawinkan, maka lebih baik dikasih obat cacing. Karena pada waktu itu tidak boleh diberikan kemudian keguguran. Itu aturannya seperti itu. Mau kalau itu apa bisa di sini siapa sih penyuluhnya diberikannya. Jadi tidak ada harus ada penyuluhan yang benar. Mungkin pengetahuan kita bertambah kan lebih baik. Gitu ya Pak. Ya. Saya yakin kalau apa yang punya keterangan hati itu mau dia kalau begini mau diapakan sih gitu kan. Karena lebih sehat. Karena kita produksinya kan, apalagi di sini umumnya ini ya, live ya. Nah itu kan saya bedanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu dosen atas jawabannya. Mungkin terjawab ya Pak. Mungkin setelah ini pengisian kuesioner lagi karena penyampaian materi telah selesai. Mungkin kepada teman-teman yang bertugas pamitan dari mahasiswa KKNT yang akan disampaikan oleh Ketua Dokter Mengabdi yaitu Ibu Dr. Duan Prasetyo. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan tentang tadi pengetahuan ini dari Pak Idris ya saya dapat sebenarnya paling tidak apa yang Islam tepat ya. Kemudian ini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan di desa ini dari Ibu punya telah memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Fakultas Peternakan untuk memberikan kegiatan di desa Sorok gitu ya. Nah, yang juga kami minta maaf seandainya ada kegiatan atau yang mungkin agak mengganggu atau juga yang tidak berkenan di sini, kami mohon maaf. Nah, kemudian sekarang juga saya mau pamitan karena kan kita waktu itu sudah assalamualaikum ini kan ya. Nah, ini mungkin nanti tanggal 10 mereka sudah selesai untuk kegiatannya gitu ya. Nah, kemudian kami juga minta masukan dari Ibu apa sih manfaat atau kekurangan yang akan bisa diperbaiki untuk akan datang. Lalu kita bisa berlanjut untuk kegiatan Dokter Mengabdi. Kemudian nanti adik-adik yang bergagasan dari Bu Syawati, panggilannya siapa? Kok bukan?
pantas gitu ya paling tidak begitu ya. Nanti ada yang mewakili ya Mas Imam ya. Sekarang kami mohon pamit, mudah-mudahan bisa melanjut kegiatannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan daripada kegiatan yang bisa kami di sini. Dengan itu, terima kasih. Itu nanti Mas Imam yang tahu ya peternak. Di sini peternak yang ikut apa? Ini aja saya mau nanya. Ya. Seandainya program ini dilanjutkan lagi, tapi saya berharap dilanjut karena seperti muda itu kemarin kan sesudah pelatihan tentang peternakannya, bagaimana hasil dari peternakan itu bisa diolah menjadi sesuatu. Jadi ini di samping tetap kita itu ada penyuluhan ternak itu sendiri juga pengolahan. Harapan saya kita program kepada para anggota ini, yang punya pendapat. Soalnya gini ya, program dokter maaf itu eman-eman. Kemarin kita mengusung 2 ya kita bukan ini sama semuanya realisasi malah selama. Jadi makanya kita dengan orang-orang yang terhormat ini kita bisa mengambil ilmunya buat pandangan semua. Monggo yang usulan sebaiknya kegiatan itu bagaimana? Aku kepingin lanjut ya kayak apa bulunya itu kalau ada koordinatornya bu mungkin ada yang ingin mengolah bulunya itu nanti bentuk satu orang modern bagian populasi nanti pengolahannya dikembangkan atau itu adalah berbagai yang kemarin pada waktu pameran Indonesia itu ada, tapi di Wonosobo yang sudah jalan. Kalau di sini kan belum ada. Itu rambut dulu ya. Dulu ini bisa bekerja sama dengan soalnya kalau kita sekarang itu nggak bisa jalan lagi begitu kerjasama dengan yang sudah jadi. Nah itu makanya kita tadi kelembagaan ini memang dibuat ya di sana dibuat jaket, dibuat tas. Tadi kalau di Australia kan ada juga apa namanya kemucing itu loh, itu udah bisa dicuci. Nah, tadi kalau cara pemintalan, cara apa pembersihannya kan kemarin pada minggu yang 2 minggu lalu kan sudah benar. Nah itu tinggal kita saja mau di mana kita mau melakukan itu, gitu ya. Nah itu kan juga ya enggak juga lah mau beli apa biasa. Nah itu yang sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi mengaturkan mewakili seluruh rekan-rekan yang ada di sini termasuk Pak Dua. Ini tadi momennya sudah momen terakhir, jadi Ibu Dokter Ibu sudah menyampaikan. Terakhir mohon pamit pada kita. Ini saya pribadi termasuk mewakili rekan-rekan. Yaitu ya, semisal kami peternak domba di Sasoro dalam menerima lingkungan, termasuk saya pribadi untuk dari adik-adik mahasiswa Universitas Brawijaya dalam bertindak di kandang saya sendiri kurang pas dalam suatu sikap, tindakan ataupun dalam menjawab satu pertanyaan dari adik-adik Universitas saya minta maaf. Dan selanjutnya saya pribadi juga beserta rekan-rekan di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan panjenengan beliau. Dan nanti memang dari harapan kami selaku peternak domba ini istilahnya ikatan rasa ya seperti ini bisa dilanjut dalam program-program kedepannya. Itu harapan kami. Jadi kita masih berharap ada masukan termasuk nanti bagaimana meningkatkan ekonomi para peternak domba yang ada di desa. Kalaupun nanti semisal kita harus membuat kelompok, monggo. Kalaupun nanti kita istilahnya membuat cuma bimbingan atau paduan, kita juga terima. Yang jelas di sini kami selaku peternak domba bisa mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada Ibu Dokter mengabdi dari Universitas Indonesia, termasuk kepada mas-mas atau mbak-mbak yang sudah melakukan KKNT ya. Oh yang dari kami
mengucapkan juga banyak terima kasih apabila kami semua dalam menghadiri undangan Firda Mingguan ini punya ucapan atau tutur kata yang kurang berkenan di pandangan beliau kami bisa mengucapkan banyak maaf dulu. Dan jelas harapan kami ini tetap akan berkelanjutan. Mungkin dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mahasiswa gimana tuh? Matur suwun kami ucapkan kepada kita dan juga kepada Pak Des dan juga kepada Pak Haryadi selaku perwakilan dari peternak di Desa Selorok. Kemudian di sini saya sendiri mewakili dari mahasiswa KKNT yang ada di Desa Selorok ini. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kades terutama, kemudian kepada seluruh warga Desa Selorok karena telah menerima kami, telah membimbing kami, telah membina kami selama kurang lebih 35 hari kita di Selorok. Semoga pengalaman ilmu yang sudah panjenengan berikan kepada kami bisa bermanfaat selanjutnya di kehidupan kami selanjutnya, karena memang mengingat setelah kita lulus kuliah kita juga ujung-ujungnya kembali menjadi masyarakat, ujung-ujungnya kembali bermasyarakat. Semoga pengalaman yang telah panjenengan berikan kepada kami bermanfaat untuk selanjutnya. Yang kedua, saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak-banyak minta maaf kepada Ibu Kades dan juga kepada seluruh warga Desa Selorok. Mungkin selama kita mengadakan program KKNT Dokter Mengabdi di Desa Selorok ini, ada perilaku kami ataupun perkataan kami yang kurang berkenan di hati panjenengan, dan kami mengucapkan banyak-banyak minta maaf. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini adalah penutup karena sesi penyuluhan sudah selesai. Terima kasih Bapak-bapak peternak Desa Selorok yang telah menghadiri penyuluhan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dari ibu dosen dapat bermanfaat dan berkah untuk panjenengan ke depan. Mungkin saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kegiatan Dokter Mengabdi tidak selesai hari ini Pak, karena masih ada monitoring dari pihak universitas. Apakah program yang kami susun di proposal itu sesuai sasaran ke peternak? Misalnya sesuai dengan judul, kemudian manajemen pemeliharaan, sesuai dengan awal kita dulu datang sebelum menyusun proposal itu insya Allah bulan Januari atau Desember saya lupa. Kemudian menyesuaikan dengan program panjenengan itu apa, baru kami mengajukan proposal. Karena di kampus kami program Dokter Mengabdi ini sifatnya kompetisi bukan hibah. Jadi kita membuat judul pun harus betul-betul sesuai kebutuhan peternak. Yang pertama adalah menghindari konflik. Jangan sampai kita sebagai tamu itu pemicu konflik antar peternak atau mungkin dengan pemerintahan desa atau misalnya dengan pihak yang lain. Itu yang perlu kita hindari karena berdasarkan pengalaman teman kami di Kabupaten Malang itu jangan sampai. Dan alhamdulillah tim kami ini dengan Kabupaten Blitar, terutama dengan Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sudah ada kerjasama dan sudah ada istilahnya kesepakatan kerjasama. Jadi MOU termasuk usaha itu untuk pengembangan UMKM. Coba kalau ini kotoran hewan belum dimanfaatkan ya Pak ya? Sudah sebagai pupuk. Oh dijual. Kalau tidak dijual bagaimana kotoran hewan? Karena programnya Bu Azizah di
di situ Bondo itu juga tentang ini pemanfaatan kotoran hewan kambing tadi. Nah, ini karena program ini berjalan sampai dengan bulan November. Kami bulan November itu sudah membuat laporan akhir. Jadi kalau kita dapat dana itu pokok pajak pasti. Pajak itu pasti kita yang nanggung, biaya perjalanan juga, termasuk biaya konsumsi itu masuk di proposal semua. Jadi jangan sampai kita tekornya juga banyak-banyak, tapi PNS Pak gajinya nggak seperti korporat itu. Kan kami juga punya mahasiswa yang kita, misalnya kita mengambil data itu seperti penelitian tentang domba, itu dilihat dulu, oh ternyata dombanya itu di dataran rendah sesuai, berarti ada rekomendasi ke Dinas Peternakan untuk pengembangan domba merino dan Texel di Kabupaten Bintan. Nah ini Seloro ini kan termasuk yang dekat dengan Kesamben, daerahnya kan masih tinggi. Nah itu coba yang lebih rendah lagi di Kabupaten jarang masih domba, yang banyak itu malah sapi pedaging, itik dan metok. Nah metoknya ini sudah banyak dijual. Ketika kami mau penelitian, metoknya dijual. Pusing lah kami karena nunggu metok bertelur itu 4 bulan Pak. 4 bulan nunggu bertelur. Jadi kita akhirnya beralih ke itik di Kediri. Daripada saya ke Kediri itu karena metoknya tidak ada, dan metok itu selama ini pemanfaatannya kan masih ada rica-rica dan telur tasnya. Jadi insya Allah itu nanti ada monitoring, pihak dari universitas akan datang ke Desa Solok seperti yang dulu Musa itu akan ditanya kemajuan yang sudah dikerjakan apa saja. Nah kalau misalnya kami gagal tidak sesuai target, maka tahun depan kita kena blacklist 2, istilahnya tidak diberi dana itu 2 tahun Pak. Jangan sampai lain. Karena untuk satu tempat itu kita diberi kesempatan pengembangan kerjasama itu 5 tahun satu tempat. Tapi kalau alhamdulillah di Seloro ini bikinnya tahun ketiga berarti berhasil, yang tahun pertama sangat berhasil. Setiap ada event-event seperti di Dinas Peternakan, kayaknya umpamanya kita yang meja ya ada pemerintah di Jakarta atau sama Islam, kalau kita nggak sanggup sana yang ngotot, berarti kan memang betul-betul teknologi yang bagus. Iya. Jadi kemarin yang diminta telur asin untuk pameran peternakan di Surabaya, kerupuknya juga ikut Bu. Padahal stok saya tinggal 5. Paling semua itu jualan. Padahal saya tidak pakai jualan Pak, kerja sosial saja. Oke, matur nuwun kerjasamanya Bapak-bapak, semoga dari harapan kita populasi domba itu ya meningkatkan. Jadi kita mengumpulkan lagi pada panjenengan apabila setahun depan itu bisa dengan 5 domba, tapi mungkin spesifikasinya apa? Benar nggak perlu itu kan dia harapan ini tetap di domba. Jadi contoh nanti habis ini ada minimal ya aku tak mau beli domba, jadi secara ternak tambah, secara populasi ternaknya juga tambah dari 2 aja. Ini supaya tidak menjadi PKI itu ternak. Masa ini Iya, karena peternak paling ada ya banyak. Saya kan sudah 80 Iya, karena untuk perempuan itu perempuan. Oke, kalau misalnya istri bapak ngomel 8 bulan itu ngomel juga kan tidak ada. Itu ya geger ini tadi. Dompet isinya kartu semua Pak, tapi tidak dikasih nomor PIN-nya. Oke, matur nuwun Bapak-bapak, insya Allah nanti ada monitoring evaluasinya sekitar akhir September sampai awal Oktober. Jadi kami juga harus ada di lokasi karena belum ada kelompok ternak. Kemarin pas proposal kita kerjasamanya dengan pemerintah desa, karena memang awalnya di Kades Bapak ngomongkan tahun lalu itu apa direalisasi. Matur nuwun dari saya juga, kami sekaligus mohon izin pamitan untuk adik-adik KKNP karena persiapan kuliah Pak tahun 21 Agustus sudah masuk kuliah.
semua kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima bantuan sesuai yang kami janjikan dari tim Dr. Universitas Brawijaya tahun 2019. Jadi ini adalah di beberapa itu kita berikan nantinya untuk keperluan kelompok sesuai dengan perjanjian awal. Jadi awal diberikan pada kelompok, nanti kelompok yang mempunyai tanggung jawab nanti ditempatkan di mana monggo, karena saya dalam kita juga kemarin sudah diskusi dengan tim dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat bahwa ini sifatnya hibah, tujuannya adalah kelompok walaupun katakanlah kemarin itu 100 yang diberikan, tapi diminta memang kerjasamanya salah satunya adalah dengan kelompok itu nantinya. Dan juga ini yang perlu kami sampaikan, kami ada evaluasi selama 1 tahun ke depan. Apakah program ini masih bisa dilanjutkan tahun depan, ataukah hanya sampai tahun ini saja? Jadi ada evaluasi, termasuk kami ditanya kendalanya apa selama pelaksanaan program. Kalau misalnya kami tidak melanjutkan, masih ada program mahasiswa membangun desa orang ini kita lakukan sebagai kita pajak kami yang menanggung pajaknya, jadi namanya diberikan untuk pajak yang kurang etis ya Pak. Jadi itu yang saya sampaikan awal. Kedua berikutnya disampaikan kepada Kades seperti saya sampaikan itu. Terima kasih. Kalau kami satu blok bagi masyarakat mungkin biasa, tapi bagi kami selaku pembawa program itu ya luar biasa. Kita tahu bisa berkembang baik sebagai hubungan. Bapaknya berbicara ya, dan harapan kami sesuai dengan kemarin waktu dari diharapkan itu Pak, kita itu apa dari program harapan dengan tetapi Pak tidak kalah seperti dan ini sudah ditunjuk kemarin katanya dosen ini nggak pernah lupa kalau kan saya terus kami masa uji yang satu kita ulangi. Coba Pak jadi Supri mana Pak? betul begitu ya Bang? Jadi banyak yang macam karena Laluan saja gitu, stres. Dari saya yang jelas permintaan maaf, kedua ya terima kasih atas bantuan dari program ya kita berlanjut dan kita Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk dalam yang mencoba untuk bukan kelompoknya yang tidak ada rencananya tidak ada nah itu hari ini kita kan tanda tangan untuk yang ini terus kelompok yang kedua kami akan membagikan dua ekor pejantan. Atasannya
Ya, tidak selalu satu, sini satu, gitu kan ya. Monggo itu dikelola oleh kelompok yang nantinya harapannya bisa berkembang. Nah, nanti kalau misalkan dari tiap kelompok itu ada yang untuk di kejantannya, maka ini gitu kan ya. Hanya hibah, tapi tidak akan kami ambil. Memang ya sudah hibah itu diberikan untuk dikembangkan. Terus kami bisa hanya memberikan satu ekor. Itu mudah-mudahan bisa berkembang di dalam kelompok di sini kan masih banyak peternak yang oh ya ini peternakan domba yang misalkan ada betinanya betul menurut dikawinkan maka harus menggunakan paling tidak itu ya artinya bagaimana nanti kelompok mengelola monggo ya ada secara adil atau ini memang harus dikembangkan kami dengan nantinya harus mengawal karena ini programnya nanti kan sampai 1 tahun, ya 1 tahun ke depan. Bagaimana ceritanya? Kalau nanti oh iya bisa berkembang maka apa yang perlu kita tambahkan lagi? Ya nanti belum ada pemanfaatan ini apa rambutnya domba. Tadi saya sudah bilang mungkinan gimana sih gitu kan? Sayang bukan dibuang saja. Itu saja. Monggo dikelola dengan baik, mudah-mudahan tersehat. Nanti kalau sudah datang jangan dicampurkan dulu ya, disediakan biar nggak stres. Ya mungkin gila sih, tapi harusnya disediakan dengan stres. Mereka beberapa hari ini ya, itu nanti setelah dia tenang, dikumpulkan karena dia sudah disiapkan kan. Mudah-mudahan kelompok juga maju gitu ya, berkembang tidak hanya domba, tapi yang benar ruminansia, jadi ada sapi. Nanti kemungkinan ada program lagi kita mau sapi bisa. Nanti ada yang domba atau kambing sama. Sapi pun mau perah atau potong, ini kayaknya potong yang lebih banyak. Sebenarnya begitu, saya kira gitu. Nah hanya yang cara kami sebenarnya kan ini loh. Ya saya ya. Ini Pak. Kalau nggak perlu cari apa ini.